Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia rekan-rekan semua. Saya Hafiz Hairullah dari kelas 06 SMJK 009 izin mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan dosen pengajar Bapak Dede Hendra dengan judul Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Alfamart di Wilayah Ciledug. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena kebetulan saya sendiri bekerja sebagai karyawan Alfamart di wilayah Ciledug. Kenapa objek penelitiannya juga harus Alfamart? Nah, jadi saya temukan masih banyak karyawan yang sudah lulus dalam tahapan rekrutmen dan seleksi, namun belum memiliki kinerja yang baik. Nah, tentu saja hal tersebut menjadi masalah bagi pihak store atau toko. Karena pada prosesnya, kita bekerja di Alfamart itu bukan cuma sekedar sebagai kasir. Nah, jadi dalam prosesnya kita tuh kerja, ada kalanya ketika datang barang, kita nurunin barang, kita display barang, kita ngecek barang, kita nyari expired, kita melakukan perhitungan terhadap barang. Nah, jadi sebagai karyawan Alfamart, kita harus memiliki basic kemampuan yang harusnya sudah diajarkan ketika melakukan tahapan rekrutmen dan seleksi. Semoga nantinya dari hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah acuan kepada pihak Alfamart terkait penerimaan karyawan baru agar mampu bisa berkontribusi dan membantu pihak store guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama ini kita akan membahas bab 1 tentang latar belakang. Dalam upaya meningkatkan kinerja agar dapat menjaga kontinuitas, maka perusahaan membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang relevan. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, maka proses rekrutmen dan seleksi merupakan agenda yang strategis untuk menentukan kebijakan karyawan. Salah satu fungsi kebijakan sumber daya manusia adalah rekrutmen, seleksi, dan penempatan yang memiliki signifikasi terhadap kinerja karyawan. Menurut Avandi, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Permasalahan yang sering dihadapi kinerja karyawan Alfamart di wilayah Ciledug kurang baik, terutama dalam efisiensi pelaksanaan tugas yang disebabkan kurangnya kerjasama antara tim. Kegagalan dalam melakukan sistem perekrutan tenaga kerja akan berdampak pada proses pencapaian tujuan perusahaan, di mana kinerja perusahaan Alfamart di wilayah Ciledug mampu menjaga target yang dihasilkan agar perusahaan semakin berkembang. Mengingat sangat pentingnya proses rekrutmen dan seleksi bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya proses rekrutmen dan seleksi yang baik dan efektif akan berdampak pula pada perkembangan perusahaan ke depannya untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas yang dapat melayani konsumen agar memberikan kesan positif pada perusahaan Alfamart di wilayah Ciledug. Dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Alfamart di Wilayah Ciledug. Tentu saja dari penelitian ini saya berharap ada kesan dan manfaat yang bisa diambil. Nah, baik itu manfaat bagi peneliti sendiri, bagi perusahaan, ataupun bagi universitas. Berikutnya di bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage yang diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren Aplis seperti yang dikutip Tantowi dengan jurnal Eri Susan 2019 menerjemahkan manajemen sebagai the art of getting done to people atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga, atau sekolah yang bersifat manusia maupun non-manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga, atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Berikutnya ada fungsi manajemen. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan 5P, yaitu P yang pertama ada perencanaan atau planning, P yang kedua pengorganisasian, P yang ketiga penggerakan, P yang keempat pengawasan, dan P yang kelima penilaian. Berikutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu ada manusia, uang, bahan-bahan atau material, dan cara pelaksanaan, mesin. Berikutnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengetahuan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi. Hal ini dikarenakan dalam mencapai tujuannya, organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistemnya. Dan agar sistem ini berjalan, dalam pengelolaannya diperlukan beberapa aspek penting, seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini yang menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikutnya ada pengertian rekrutmen. Jadi rekrutmen itu ada serangkaian proses yang dilakukan untuk mencari pelamar kerja dengan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan organisasi guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang direncanakan organisasi. Berikutnya ada seleksi. Seleksi adalah proses memilih dari suatu daftar pelamar kerja untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Berikutnya ada kinerja. Kinerja merupakan bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan. Ini untuk berikutnya ada indikator dari rekrutmen. Yang pertama ada proses rekrutmen, kedua metode rekrutmen, ketiga pelaksanaan rekrutmen, keempat persyaratan rekrutmen, kelima tujuan rekrutmen, keenam penentuan jumlah dana kualifikasi calon karyawan, dan yang ketujuh hasil rekrutmen. Berikutnya ada indikator dari seleksi. Yang pertama itu pendidikan, kedua referensi, ketiga pengalaman, keempat kesehatan, kelima tes tertulis, dan keenam wawancara. Berikutnya ada indikator dari kinerja. Yang pertama kualitas hasil kerja, yang kedua kualitas hasil kerja, yang ketiga efisiensi dalam melaksanakan tugas, keempat disiplin kerja, kelima insentif, ketujuh kepemimpinan, kedelapan kejujuran, dan kesembilan kreativitas. Berikutnya masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Tempat dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada gerai Alfamart yang ada di wilayah Ciledug, di Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 01 RW 05, Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Penelitian dilaksanakan pada bulan April tanggal 15 sampai dengan 15 Juni 2023. Hingga tercukupi kebutuhan data dan informasi, peneliti ini dilaksanakan secara bertahap. Berikutnya adalah populasi. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan Alfamart di wilayah Ciledug yang berjumlah 60 orang. Mungkin tadi sudah dijelaskan secara singkat dari mulai bab 1, bab 2, dan bab 3. Berikutnya adalah target lulus. Nah, jadi dalam target ini pasti kita semua tidak mau yang namanya telat dalam kelulusan kuliah. Saya sendiri berharap pada semester 8 nanti semua tugas bisa terpenuhi agar nantinya bisa cepat lulus dan tidak memakan biaya lebih, karena kita kan kuliah juga membutuhkan biaya. Nah, mungkin dari biaya itu ada yang masih bergantung pada orang tua atau sudah bekerja. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah lulus, kan kita udah bisa nyari uang sendiri. Dari uang yang kita hasilkan itu tentu saja bakal jadi suatu hal yang manfaat buat kita ataupun buat orang tua, sebagai bentuk jerih payah atas usaha yang telah kita lakukan semasa kuliah. Sekian penjabaran dari saya tentang tugas metodologi penelitian kali ini.
mungkin banyak kekurangan dalam proses pembuatan tugas ini. Saya mohon maaf sebagai penulis. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.